Bertemu lagi dengan kami di Arasid Education Center. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan bentuk pecahan. Sebelum kita membandingkan bentuk pecahan, silakan perhatikan gambar yang ada pada layar. Misalkan gambar yang pertama dalam bentuk segi 4, di mana terdiri dari 4 bagian. Nah, satu bagian diarsir, maka bentuk pecahannya dapat kita buat dalam bentuk 1/4. Kemudian gambar yang kedua, dari bentuk segitiga yang sama, kita hitung segitiganya ada 1, 2, 3, 4. Segitiga yang sama ada 4, kemudian yang diarsir ada 1. Maka bentuk pecahannya dapat kita tulis dalam bentuk 1/4. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Untuk yang gambar ketiga, dapat kita lihat ada segi 4 yang ekuivalen atau sama. Dengan banyaknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah segi 4 yang ekuivalen atau sama. Dengan daerah yang diarsir ada 2 buah segi 4 yang diarsir. Maka bentuk pecahannya dapat kita tulis dalam bentuk 2/6. Kemudian gambar yang keempat kita lihat juga di sana ada bentuk segi 4 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada persegi 4 yang banyaknya ada 12 buah. Dan yang diarsir itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita dapat menulisnya dalam bentuk pecahan 5/12. Kita lanjut ke gambar yang kelima. Di sana ada segitiga yang ekuivalen. Segitiga yang kita lihat ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 segitiga yang ekuivalen atau sama. Nah, kita lihat yang diarsir. Segitiga yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Maka untuk pecahannya dapat kita tulis dalam bentuk 4/12. Kemudian gambar yang keempat atau gambar yang ke-6 itu ada lingkaran dengan bagiannya dibagi 4 sama besar. 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat daerah yang diarsir itu ada sebanyak 1, 2. Ada 2. Maka dapat kita tulis dalam bentuk pecahannya adalah 2/4. Jadi kesimpulannya, bilangan pecahan dapat dinyatakan bagian dari keseluruhan bangun tersebut. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B
merupakan representasikan A bagian dari B. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya. Seperti tadi, persegi 4, ada 4 yang sama. Yang diarsir 1, maka bentuk pecahannya 1/4. Maka pada bilangan pecahan bentuk A per B, A disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Dari bentuk pecahan 1/4, 1 merupakan pembilang dan B dan 4 merupakan penyebut. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Atau boleh, jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Contoh, 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka dapat kita tulis 2 sama dengan 6/3. Atau boleh 3 sama dengan 6/2. Itu adalah bentuk konsep pecahan. Lanjut, mengenal jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni merupakan pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. 1/2. 1 merupakan pembilang, 2 merupakan penyebut. Maka ini disebut pecahan murni karena pembilang lebih kecil dari penyebut. 3/5. Pembilang 3, penyebut 5. Juga merupakan pecahan murni karena pembilang lebih kecil dari penyebut. Yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni merupakan pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh, 4/3. 4 pembilang, 3 penyebut. 4 besar dari 3, maka pembilang lebih besar dari penyebut. Maka ini termasuk ke pecahan tidak murni. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari pecahan murni dan bilangan bulat. Jadi pecahan campuran merupakan pecahan murni dan bilangan bulat. Contoh, 2/1/3. Kalau kita lihat yang pecahan yang tidak murninya itu adalah 7/3. Ini adalah pecahan murni. Kalau kita pengen melihat ke dalam bentuk pecahan, maka menjadi 2/1/3. Itu adalah jenis-jenis pecahan. Lanjut kita membandingkan pecahan.
Ukuran untuk membandingkan pecahan ada yang pertama sama, yang kedua lebih dari, yang ketiga kurang dari. Contoh, tentukanlah bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan dengan 2/3. Langkah untuk membandingkan pecahan adalah kita harus menyamakan penyebut. Nah, untuk penyebut di sini ada 4, ada 3. Berarti penyebut di sini harus kita samakan. Bagaimana menyamakan penyebut? Itu adalah mencari KPK dari kedua bilangan tersebut. Untuk menentukan KPK, silakan ikuti video kami berikutnya. Kita bahas yang untuk yang bilangan antara 3/4 dengan 2/3. Kalau kita samakan penyebut 3 dan 4, itu penyebutnya adalah 12. Maka dapat kita tulis bilangan 3/4 itu sama dengan 9/12. Sedangkan 2/3 itu sama dengan 8/12. Karena 9 dan 12/12 dan 8/12, kalau kita bandingkan 9 lebih besar dari 8. Maka dapat kita simpulkan 9/12 lebih dari 8/12. Atau bisa kita kembali ke soal tadi, 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh, bandingkan pecahan berikut. 1, 2/4 dengan 3/4. Kalau seandainya bentuk penyebut sudah sama, maka kita tinggal melihat pembilang dari pecahan tersebut. 2, 3. 2 kecil dari 3, maka dapat kita tulis 2/4 kecil dari 3/4. Contoh yang kedua, 1/2 dengan 3/4. Kalau seandainya penyebut tidak sama, maka harus kita samakan penyebutnya. 1/2 kalau kita rubah dalam bentuk pecahan yang lain akan senilai dengan 2/4. Kemudian 3/4. Maka nilai 2/4 dibandingkan dengan 3/4 itu akan lebih kecil. Maka 2/4 kecil dari 3/4. Contoh yang ketiga, 2/5 dengan 3/4. Langkah tadi sama, kita samakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut, berarti 5 dan 4, kalau kita cari KPK-nya itu adalah 20. Maka untuk yang 2/5 akan senilai dengan 8/20. Dan 3/4 senilai dengan 15/20. Maka 8/20 dibandingkan dengan 15/20 itu nilainya adalah kecil dari. Nah, terakhir silakan kerjakan soal latihan atau soal yang diberikan oleh guru kalian. Selamat bekerja. Terima kasih.